sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Negara di Eropa. Oh, negara apa? Mana? Ayo. Sepak bola, timnas, banyak. Oh, ya, Indonesia. Kemam Dharma Kemam ke rumah pulang. pulang ke rumah. Siapa penulisnya? Itu belum. Kalau mau tahu siapa penulisnya di dalam sebuah novel, itu biasanya ada di paling bawah atau paling atas. Apa bacaannya nih? Jack Cornfield. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap sih triple S ya. Kalau ngeliat video tadi, gue cukup miris cuy. Karena kayaknya gue ngeliat astagfirullahaladzim, kok bisa anak-anak sebesar mereka, SMA kayak mereka, hal-hal kayak gitu nggak ngerti cuy. Kenapa? Dan timbul di kepala gue, apa masalah dengan pendidikan di negeri kita ini cuy. Padahal ya, kalau lu ingat-ingat dulu waktu masih kecil, waktu gua SD itu upacara di sekolah itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjelaskan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, sehubungan dengan tujuan ini, maka pasal 31 ayat 1 dan ayat 2-nya menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama cuy. Untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kenyataannya, sebenarnya ini cukup miris gitu ketika kita melihat banyak sekali pelajar di Indonesia yang kayak tadi nggak tahu hal-hal dasar yang sebenarnya itu pengetahuan umum loh. Karena salah satu indikator untuk mencapai target Indonesia kita ya, Indonesia Emas 2045 Ekaratan adalah SDM kita harus unggul. Tapi pada kenyataannya banyak kali pelajar-pelajar Indonesia yang kayak tadi itu nggak ngerti hal-hal sederhana aja, mereka nggak paham. Masya Allah, sedih cuy, ironi banget. Apalagi menurut beberapa penelitian pada tahun 2022, sebanyak 70% anak Indonesia itu bisa membaca, tapi mereka nggak bisa memahami apa yang mereka baca. Jadi saat mereka baca suatu artikel atau buku, mereka itu kebingungan untuk jelasin apa sih garis besar dari atau inti dari yang mereka baca. Makanya nggak heran kalau banyak netizen Indonesia di sosmed itu gampang emosi. Lihat headline dikit emosi, padahal mereka nggak baca beritanya, isinya apa, kepancing mulu. Ini menggambarkan sebuah keterpurukan dari keadaan pendidikan negara kita. Padahal kalau kita lihat ya, pemerintah itu mengorbankan 20% anggaran APBN loh, atau setara dengan 600 triliun lebih lah untuk mewujudkan SDM unggul, berintegritas dan berdaya saing. Jadi disiapkan anggaran sebesar itu cuy dari anggaran dari APBN kita. Nah memang kalau bicara soal pendidikan di negara ini cuy, itu kusut, carut marut gitu. Permasalahannya itu rumit kali, mulai A sampai Z banyak gitu. Dari fasilitasnya, kurikulumnya nggak relevan, akses pendidikannya juga belum merata, faktor-faktor lainnya juga banyak gitu cuy. Dan gue coba cari tahu gitu, masalah pendidikan di negara kita ini itu ternyata bukan cuma pada kuantitas, tapi lebih ke kualitasnya cuy. Coba kalau soal kuantitas, angka putus sekolah di negara kita itu justru semakin kesini semakin menurun kan. Yang artinya semakin kesini justru semakin banyak masyarakat Indonesia yang punya akses ke sekolah. Walaupun angka putus sekolah semakin tinggi, tapi at least semakin kesini semakin baik lah. Kalau zaman dulu orang kan banyak nggak sekolah, nggak bisa lulus sekolah karena banyak faktor. Tapi sekarang itu orang sekolah gitu, sekolah mah sekolah, lulus SMA mah lulus gitu. Tapi bicara kualitas pendidikan Indonesia itu masih sangat jauh cuy. Nah
Apa permasalahannya? Kenapa pengen sekolah banyak, tapi kenapa tidak berkualitas? Nah, langsung aja kita bahas deh video kali ini. Apa sih permasalahan pendidikan di Indonesia ini? So, hayya nabda'ul qissah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Adanya penetrasi kapitalisme dalam dunia pendidikan. Cuy, pendidikan itu bukan hanya mengembangkan intelijensia, tapi juga manusianya, cuy. Manusia yang berbudaya dan menyadari tentang hakikat penciptaannya, serta memiliki jiwa kemanusiaan. Nah, apakah pendidikan kita saat ini sudah mencapai level itu? Terutama ketika pendidikan berhadapan dengan sistem kapitalisme yang identik dengan ekonomi transaksional dan industrinya. Makanya pendidikan itu mau nggak mau harus menyesuaikan diri kan. Kurikulum-kurikulum yang disusun itu mulai disesuaikan dengan kebutuhan industri lah. Jadi nggak dipungkiri pendidikan yang dibangun oleh negara kita ini adalah pendidikan yang melanggengkan sikap opresif kapitalisme. Simpelnya gini deh. Kualitas pendidikan Indonesia itu masih sangat nggak adil lah, atau kalau dalam bahasa gamenya lu bilang sifatnya pay to win. Jadi kalau lu mau menang lu harus bayar. Alias kalau lu mau dapat kualitas lebih ya lu harus bisa bayar lebih. Sedangkan kalau lu nggak mampu bayar, lu akan dapat kualitas pendidikan yang ala kadarnya, alias apa adanya gitu. Nah, masalahnya kualitas pendidikan yang apa adanya di negeri ini itu masih jauh kali untuk melahirkan SDM yang berkualitas. Karena mulai dari fasilitas yang nggak memadai, terus tenaga pengajarnya pun nggak kompeten, cuy. Belum lagi lingkungan sekitar tuh nggak mendukung untuk berkembang, cuy. Dan lain-lainnya lah gitu. Jadi intinya, kalau lu bisa bayar, lu akan dapat kualitas pendidikan yang baik. Kalau lu nggak bisa bayar, terimalah pendidikan yang disediakan oleh negara. Nah, yang kedua adalah sistem pendidikan sekolah negeri. Masalah sistem pendidikan sekolah negeri itu banyak, cuy. Mulai dari pembangunan infrastrukturnya lelet, terus guru yang ngajarin juga di luar keahliannya. Belum lagi lingkungan yang kayak gue bilang tadi kan, banyak murid-murid yang sering melakukan kenakalan di luar batas. Bukannya memberikan motivasi untuk mencerdaskan bangsa, justru ini menggambarkan secara gamblang loh kebobrokan dari kualitas pendidikan kita. Sistem pendidikan kita saat ini kan seolah mengkomersilkan pendidikan itu sendiri kan. Yang akhirnya ini menciptakan kesenjangan pendidikan antara kalangan yang mampu. Kalian pernah dengar nggak sih dulu kalau sekolah itu akan memperbesar kesempatan lu hidup layak? 2 miliar orang yang nggak sekolah, berapa orang yang kayak Steve Jobs? Terus dari jutaan orang yang jadi direktur, berapa yang nggak sekolah? Pikirin dewi. Jadi tugasmu sekolah itu kudu dadi apa-apa, memperbesar kemungkinan kamu urip layak. Gitu. Tidak ada yang menjamin kamu hidup lebih layak, lebih bagus dari yang lain, tapi memperbesar kemungkinan kamu itu bisa memenuhi kehidupanmu. Tidak ada yang jamin. Gitu. Jadi bagus mana sekolah apa enggak? Pikiran dewe itu. Ya kan? Iya, itu dulu. Tapi sekarang itu nggak berlaku. Karena semua sekarang orang bisa sekolah. Semua orang bisa lulus minimal SMA. Nah, yang memperbesar kemungkinan lu hidup layak atau enggak itu adalah kualitas pendidikan. Jadi gue bertanya-tanya gitu dalam diri gue, kenapa banyak lulusan sekolah yang nganggur atau bisa dibilang cuma jadi beban lah. Karena standarisasi untuk lulus di sekolah di negara kita ini itu carut marut, cuy, sangat banget carut marut. Misalnya di salah satu SMA di negeri kita ini ada bahkan banyak lah bocah yang hampir nggak masuk sekolah, terus nggak pernah bikin ngerjain tugas. Tapi ketika kelulusan, semua murid di angkatannya itu lulus dengan sempurna lah, lulus gitu, semuanya lulus. Termasuk anak-anak yang malas ini tadi. Artinya apa? Untuk bisa dapatin ijazah sekolah di negeri kita ini, lu nggak perlu pintar atau lu nggak perlu rajin sama sekali. Karena mau lu bodoh atau pintar, mau lu rajin atau lu malas sekalipun, lu pasti akan lulus. Nah, pertanyaannya kenapa? Kok bisa?
kok bisa lulus? Dan setelah gue cari tahu, ternyata adanya tuntutan yang harus dikejar. Apa itu? Program for International Student Assessment atau PISA yang diinisiasi oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Dan lu tahu skor PISA Indonesia itu di peringkat berapa cuy? Ini data 2022, nanti update-nya lagi nanti 3 tahun lagi lah, berarti berapa? 2025. Indonesia itu ada di posisi 66 dari 81 negara yang ikut serta dalam PISA ini cuy. Artinya apa? 15 terendah di bawah. Nah, karena mau ngebantah data tersebut, pemerintah itu mutar otak, cari cara gimana caranya pendidikan kita itu nggak dinilai buruk. Dan gimana cara pemerintah untuk dinilai berhasil? Ya dengan cara menyuruh sekolah meluluskan anak muridnya. Dan yang parahnya lagi, ketika ada anak murid yang nggak lulus, akreditasi sekolah tersebut dan pengajarnya itu bisa terancam. Jadi bisa lu bayangin kan, sekolah itu dipaksa melulusin anak-anak cuy. Biar demi skor ini tadi. Dan sebenarnya bukan salah guru atau sekolahnya juga, karena memang tuntutan dari sistem kan. Belum lagi pengajar dan penguji di sekolah itu biasanya sama cuy. Pengujinya itu dari internal, biar nggak ketahuan mana anak yang nggak layak atau nggak layak lulus. Belum lagi coba, lu sadar nggak? Sebenarnya mata pelajaran di sekolah itu kebanyakan cuy. Makanya di sekolah itu banyak guru yang ngajar lebih dari satu mata pelajaran. Bukan karena kita kekurangan guru, tapi mata pelajarannya aja kebanyakan. Hasilnya apa? Banyak guru yang ngajarin mata pelajaran di luar kemampuannya. Kayak guru olahraga tapi perutnya buncit. Mana menggambarkan kalau dia itu seorang guru olahraga. Nggak ada esensinya gitu kan. Atau mata pelajaran lain lah yang diajarin itu nggak sesuai sama bidangnya. Nah, karena mereka ngajar di luar kemampuan mereka, akhirnya mereka cuma ngajarin apa yang tertulis di buku kan. Bukan dengan implementasi langsung. Padahal kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan tuh nggak harus ngasih pelajaran yang banyak, tapi cukup materi yang diajarkan itu sesuai dengan situasi, entah secara geografis atau secara perkembangan zaman. Misalnya sekolah lu itu ada di daerah pesisir, itu lebih efektif untuk belajar perikanan karena sesuai dengan letak geografisnya kan. Atau lu yang di gunung, lu belajar tentang perkebunan atau perkembangan zaman lah gitu. Kurikulum di sekolah itu sekarang harusnya bisa lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi saat ini gitu kan. Nah, masalahnya nggak cuma 1 atau 2 guru aja, tapi banyak gitu guru di luar sana yang secara mentalitas mereka tuh kurang kompeten untuk jadi guru. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena standar jadi guru di negara kita ini sangat rendah cuy. Jadi hasilnya banyak guru yang sekarang itu cuma sekedar mau cari kerja, bukan mereka memahami esensi dari seorang guru. Nah, karena jadi seorang guru di negara kita ini gampang, makanya suplai guru itu banyak cuy. Ini berpengaruh sih kepada gaji guru yang rendah, walaupun bukan cuma itu alasannya. Dan memang kita nggak bisa pungkiri kan kalau memang masih banyak guru-guru yang kompeten. Tapi masalahnya karena gaji guru itu tadi rendah, banyak guru-guru yang berkualitas, mereka itu numpuk di sekolah yang bagus, sekolah-sekolah swasta tadi kan. Alhasil mereka yang ketinggalan makin akan ketinggalan karena guru yang berkualitas itu nggak mau ngajar di tempat yang upahnya rendah. Coba kalau lu tonton video guru honorer yang gajinya 250.000 sebulan. Gaji pertama gue jadi guru honorer di Indonesia, nggak boleh kaget. Jadi jam kerja aku adalah 5 jam ya, 5 JP per day. Dan per JP-nya itu 30.000. Jadi kalau misalnya dikalikan ya 30.000 kali 5 ya kan, berarti berapa? 150.000. 1 bulan ada 4 minggu, berarti 150 kali 4, 600.000 ya, selama 5 jam per day-nya. Langsung aja nggak usah kaget. Oke, 150 ya. 150 kosong ya say. Aku bener-bener shock banget ya. Kirain itu dihitungnya per akumulasi gitu kan ya. Jadi
dikali 4 ya kan, karena kan 1 bulan kan 4 minggu, ternyata itu 1 bulan itu ternyata sama dengan gaji 1 minggu. Tapi ya udahlah ya, thank you. Itu real cuy, bukan konten, bukan bohong-bohongan. Karena teman-teman gue itu guru cuy, dan gue dengar langsung sendiri dari mereka. Dan belum lama juga gue dengar ada guru yang dibayar pakai buah-buahan dan sayur. Maksud gue, ya Allah, kenapa manusia yang ditugaskan untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan orang-orang yang akan membawa nama Indonesia 10-20 tahun ke depan itu sangat disepelekan seperti ini? Ya mereka nggak muna lah, mending mereka usahain bisa ngajar di sekolah swasta atau pesantren-pesantren mewah, karena mereka minimal mereka dapat gaji 4 juta di luar dari yang lain-lain. Makanya nggak heran mereka akan sangat serius atau perhatian ke anak-anak muridnya, karena mereka sudah nggak mikirin urusan perutnya lagi kan. Mereka bisa ngajar dengan tenang, dengan serius, karena kebutuhan mereka tercukupin cuy. Jadi mohon maaf sekali, coba lu bandingin anak-anak lulusan NZIS atau New Zealand Independent School atau sekolah JIS ya, Jakarta Intercultural School, yang biaya sekolah mereka itu per tahun itu mulai dari 300 sampai 400 juta cuy. Mungkinkah anak-anak dari sekolah ini tawuran di jalan? Lah kalau nggak mungkin, yang tawuran di jalan itu anak sekolah mana? Nah, dari sini kita yakin kalau kualitas pendidikanlah yang akan memperbesar kemungkinan kamu hidup layak. Dan di sini realitanya ya nggak adil, tapi lu harus terima gitu, karena mereka yang mampu bayar lebih akan mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih juga ya. Nah, sebagai penutup, gua akan sampein sebab terakhir dan yang pertama, kenapa pendidikan di negara kita sehancur ini. Ya karena budaya korupsi di dunia pendidikan itu sudah menjadi keharusan. Sektor pendidikan ini cuy termasuk dalam 10 besar sektor yang paling korup di Indonesia cuy. Dan menurut KPK sekitar 33% sekolah di Indonesia itu berpotensi melakukan tindakan korupsi. Memang sektor pendidikan itu seolah-olah ladang basah gitu loh untuk para koruptor mengambil kesempatan. Apalagi sekolah-sekolah yang masih baru, rentan banget cuy dengan adanya korupsi ini. Jadi gue nggak habis pikir sama orang-orang yang korupsi dana pendidikan dan agama cuy. Dua kementerian ini, Kemendikbud dan Kemenak, itu kalau mereka korupsi gue nggak habis pikir. Kok bisa lu korupsi dana pendidikan dan dana umat? Satu-satunya solusi untuk mengatasi ini ya tentu rubah sistem dari paling ujung. Siapa? Ya eksekutornya. Nah siapa eksekutornya? Pemerintah. Kita mah sebagai rakyat biasa hanya bisa merasakan kekurangan ini, ya kan? Semuanya kita cuma bisa kritik dan kasih beberapa solusi. Sisanya ya harus dirubah sama eksekutornya, pemerintah lagi. Dan solusi untuk orang-orang kayak kita ini ya, yang nggak mampu bayar lebih untuk mencari kualitas pendidikan yang lebih baik, ya terus upgrade diri lu cuy. Gali wawasan seluas-luasnya, perbanyak investasi leher ke atas, dan terakhir ya berdoa. Bisa apa lagi kita kan, karena memang yang menentukan nasib kita ke depannya ya cuman Dia yang maha kuasa. Dengan catatan lu harus ikhtiar dulu, lu harus belajar habis-habisan, mati-matian, terus lu tawakal berdoa sama Allah. Karena para nabi aja pun mereka ikhtiar dulu kan, baru mereka berdoa dan tawakal. Serahin hasilnya sama yang di atas ya. Nah mungkin inilah analisa ala kadarnya dari gua. Terima kasih lo udah nyimak sampai akhir. Gue ucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. Kita jumpa di video selanjutnya. See you next video. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.